kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu di Ramadan tahun ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Di bulan Ramadan ini terdapat sebuah peristiwa besar yang sangat bersejarah dalam perjalanan umat Islam, yaitu peristiwa nuzulul Quran. Malam ketika Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman gaya hidup seluruh umat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitu'minul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Ramadan bukan hanya bulan puasa, tetapi juga bulan Al-Quran. Di bulan inilah Allah menurunkan kitab suci sebagai petunjuk kehidupan manusia. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki dua fungsi besar. Pertama, sebagai petunjuk bagi manusia agar dapat menjalani kehidupan yang benar. Kedua, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Hadirin rahimakumullah, peristiwa nuzul Quran ini seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk kembali mendekatkan diri kepada Al-Quran, tidak hanya dengan membacanya, tetapi juga dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena sesungguhnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cerminan dari Al-Quran itu sendiri. Dalam sebuah hadis, ketika Sa'ad bin Hashim bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Artinya, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa seluruh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencerminkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena itu, dalam kesempatan Ramadan tahun ini, kita tidak cukup hanya santai-santai saja, lebih dari itu. Kita harus menjadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki akhlak kita. Jika selama ini kita masih mudah marah, mari kita belajar sabar. Jika selama ini kita masih sering berkata tidak baik, mari kita perbaiki lisan kita. Jika selama ini kita masih kurang peduli terhadap sesama, mari kita tingkatkan kepedulian melalui amal kebaikan seperti berbagi. Sudah banyak diterapkan di lingkungan kita, tentunya seperti hanya berbagi takjil dan hidangan buka puasa. Dengan begitu, Al-Quran tidak hanya kita baca, tetapi benar-benar hidup dalam perilaku kita sehari-hari. Tetapi catatan penting dari saya, setiap kali kita membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya adab. Di antara adabnya adalah saat kita harus dalam keadaan suci atau punya wudhu. Itu tajwid dan tartil tidak kalah penting dalam masalah ini. Bukan siapa yang cepat membaca dan khatam, tetapi kita harus teliti dan khusyuk lebih-lebih bisa memahami.
Semoga melalui momentum nuzulul Quran di bulan Ramadan ini, kita semua semakin mencintai Al-Quran, rajin membacanya, memahami maknanya, serta mengamalkan ajaran-ajaran dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai ahlul Quran, yaitu orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dan mendapatkan kemuliaan di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.